Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi Bapak Mama yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi dapat Bapak Mama peroleh secara update. Kali ini kami akan membahas tentang akuntansi series dan ini adalah series keempat dengan outline di modul 2 tentang jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Bagi Bapak Mama atau teman-teman yang baru pertama kali gabung di series ini, jangan lupa untuk mengikuti series-series sebelumnya sehingga teman-teman bisa dapat mengikuti setiap tahapan dengan baik. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini, seperti diketahui bahwa sebelum daftar saldo digunakan untuk menyusun laporan keuangan, kita membutuhkan satu tahapan lagi, yaitu melakukan penyesuaian atas akun-akun tertentu. Nah, itulah yang kita akan menggunakan jurnal penyesuaian. Nah, dalam jurnal penyesuaian ini, teman-teman, ada dua dasar yang kita gunakan. Ada dasar pertama adalah asas cash atau asas tunai atau biasa disebut cash basis. Nah, cash basis ini di mana pendapatan itu diakui pada saat kas diterima. Dan pengakuan pendapatan dan juga biaya selama periode akuntansi didasarkan pada arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nah, ini berbanding terbalik dengan asas waktu atau accrual basis. Accrual basis di mana laba bersih dari perusahaan atau koperasi harus diukur secara layak dan juga wajar ketika seluruh pendapatan untuk periode tersebut itu diperhitungkan dalam menentukan laba atau SHU dari perusahaan atau koperasi tersebut. Mari kita lihat contoh asas waktu atau accrual basis. Ini contohnya usaha jasa di mana dalam melakukan pekerjaan untuk mendekorasi atau memberikan jasa dengan biaya 2 juta. Lalu pembayaran ini diterima pada tanggal 15 Agustus sebanyak 1.200.000. Nah, pada tanggal 10 September sebanyak 800.000. Nah, dan juga ada biaya tenaga kerja yang merupakan satu-satunya elemen biaya ini dibayar pada tanggal 31 Agustus sebanyak 1.100.000. Nah, ini seluruh pekerjaan ini diselesaikan dalam bulan Agustus. Perbedaan pengakuan laba antara asas tunai dan juga asas waktu atau cash basis dan accrual basis itu nanti kita lihat di sini. Ada perbedaan antara pencatatan antara asas tunai atau cash basis dengan asas waktu atau asas himpun atau accrual basis. Teman-teman bisa perhatikan tadi dalam pencatatan asas tunai di Agustus itu ada pendapatan sebesar 2 juta, tapi 2 juta itu dibayar secara tunai di Agustus 1.200.000, sedangkan di September baru akan dibayar lagi 800.000. Nah, perhatikan ini asas tunai atau cash basis itu mencatat atau diakui terjadinya pendapatan jika uang itu sudah diserahkan. Sedangkan pada asas himpun atau accrual basis ini pada saat pendapatan itu terjadi sudah diakui walaupun pembayarannya belum full. Jadi di bulan Agustus kita tidak lagi mencatat 1.200.000 dan September 800, tetapi di sini kita mencatatnya 2 juta. Artinya bahwa penerimaan pendapatan dari jasa ini 2 juta dan itu terjadi di bulan Agustus, sedangkan September itu belum. Nah, ini perbedaan antara asas tunai dan asas himpun.
Lalu sedangkan biaya memang sama-sama terjadi di bulan Agustus dengan nilai yang sama 1.100.000, ini juga sama. Maka laba bersihnya ini akan berbeda. Untuk asas tunai laba bersihnya itu di bulan Agustus itu 100.000. Sedangkan accrual basis itu laba bersihnya di bulan Agustus itu 900.000 ya. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan dari asas tunai dan juga asas himpun atau accrual basis. Sedangkan di 800.000 terjadi diakui di September. Nah, jika teman-teman belum paham, boleh komen di kolom komentar ya. Lalu kita membahas kenapa kita perlu namanya penyusian. Nah, daftar saldo pada akhir periode akuntansi itu terdiri atas daftar akun-akun beserta jumlah saldonya. Nah, jadi sebagaimana tampak pada buku besar. Nah, saldo-saldo tersebut merupakan hasil ikhtisar transaksi-transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Nah, ada pertanyaannya, apakah saldo akun-akun dalam buku besar telah mencerminkan keadaan sesungguhnya pada saat penyusunan laporan atau tidak? Nah, tentu bahwa dapat disimpulkan prosedur akuntansi yang telah kita pelajari, sebagaimana kita ketahui bahwa transaksi dari perusahaan atau koperasi dicatat pada saat transaksi tersebut terjadi dan selanjutnya diiktasakan ke dalam buku besar. Nah, sehingga kita perlu lakukan penyusian. Nah, contohnya misalnya selama periode tahun tertentu ya pada bulan April, Mei dan September itu perusahaan atau koperasi membeli bahan habis pakai. Nah, ini masing-masing tercatat ada 200.000, ada 300.000, ada 250.000, tetapi ini dilakukan secara tunai. Maka transaksinya akan dicatat seperti ini, tanggal, akun, referensinya debit dan kredit. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, model kolom akun kolom R ini sudah dijelaskan di video kami sebelumnya. Nah, ini dapat dilihat bahwa tercatat semua bahan habis pakai 200 di debit, sedangkan kasnya berkurang 200 di kredit. Dan juga bahan habis pakai ini 300, kasnya berkurang nilai yang sama, dan itu terjadi juga di September dengan pencatatan yang sama. Nah, ketiga transaksi tersebut selanjutnya kita misalkan dalam buku besar. Contohnya ini akun untuk kolom folio ini pun sudah dijelaskan di video kami sebelumnya. Nah, ini nama akunnya adalah bahan habis pakai. Bisa dilihat di sini ada saldo sebelumnya 50.000, lalu ada keterangan pembelian dari April, Mei, Juni. Ini ada 200.000, 300, dan 250, sehingga saldo akhirnya adalah 800.000. Nah, ini adalah ikhtisarkan dalam buku besar ya. Nah, jurnal penyusian tentu diperlukan untuk mencatat data akuntansi yang tidak dicatat. Jadi misalnya perusahaan atau entitas atau koperasi membayar gaji karyawan setiap tanggal 5 dan juga tanggal 20 Desember contoh ya. Lalu di tanggal 5 itu adalah pembayaran gaji untuk periode tanggal 21 bulan yang lalu sampai dengan tanggal 5 bulan ini. Sedangkan untuk tanggal 20 adalah untuk membayar gaji dengan periode tanggal 6 sampai dengan tanggal 20. Nah, bila setiap pembayaran gaji berjumlah 360.000, maka setiap bulan pada saat pembayaran perusahaan atau entitas atau koperasi akan membuat atau mencatat jurnal sebagai berikut. Bisa dilihat di sini Desember ada tanggal 5, biaya gaji 350, kasnya berkurang di kredit 360, dan juga di tanggal 20 biaya gaji 360 dan kas juga berkurang. Nah, bila perusahaan
akan menyusun laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember atau untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, maka ada transaksi yang telah terjadi tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Jadi coba pikirkan, coba tebak kira-kira transaksi apa yang belum dicatat. Nah, jika teman-teman menebaknya sebagai gaji karyawan, maka tentu bahwa mulai tanggal 21 sampai 31 Desember tetapi belum membayar gaji. Ya, oleh sebab itu, perusahaan sudah harus mencatat gaji selama periode tersebut atau biaya gaji dan juga utang gaji pada tanggal 31 Desember sejumlah 240.000. Nah, cara menghitungnya teman-teman bisa dapat dari 2/3 kali 360.000 ya, dapatnya 240.000. Nah, ini dari 10 atau 15 hari dikurangi 10 hari karena 21 Desember sampai 31 Desember itu sama dengan 15 hari kerja, dikurangi 15 hari kerja. Jadi ini 2/3 dari 360 dapatnya 240.000 sehingga biaya gaji di debit 240.000, di utang gaji 240.000. Jika teman-teman mengalami kendala, bisa bertanya di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan pikirkan apakah transaksi-transaksi yang berikut ini per tanggal 31 Desember itu memerlukan penyelesaian atau tidak. Nah, bila memerlukan penyelesaian, kira-kira akun-akun apa saja yang terkait dan juga berapa jumlahnya. Nah, ini contohnya yang pertama, perusahaan menyewakan sebagian gudangnya pada tanggal 15 Oktober. Nah, ini selama 1 tahun. Harga sewa tiap tahunnya itu adalah 1.200.000. Nah, ini diterima pada saat itu juga. Yang kedua, perusahaan mendepositokan uangnya di bank sebanyak 50 juta. Nah, untuk jangka waktu 6 bulan, yaitu pada tanggal 1 September dengan tingkat bunganya 6%. Nah, bunga beserta pokoknya ini akan diterima pada saat deposito tersebut jatuh tempo, yaitu 28 Februari. Nah, ini contoh ya. Maka mari kita lihat transaksinya seperti apa. Nah, ini di Oktober, ini tanggal 15 ada kas 1.200.000 di debit dan ini diperoleh dari pendapatan sewa ya 1.200.000. Nah, ini berarti pendapatan sewa sejumlah 1.200.000 adalah untuk periode 15 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2000 selanjutnya ya, 1 tahun. Nah, jadi pendapatan sewa untuk tahun berjalan hanya mencakup jumlah pendapatan sewa untuk tanggal 15 sampai dengan 31 Desember. Jadi kita tidak bisa mencatatnya semua. Nah, untuk masa di sini kita ambil hitungannya 2,5 atau 2,5 bulan ya. Jadi karena dari Oktober ke Desember di tanggal 15 maka itu 2,5 ya, 2,5 bulan. Maka hitungannya 2,5 per 12 ini juga sama kayak tadi hitungan pendapatan hitungan bayar gaji karyawan ya. Nah, 2,5 per 12 ini 1.200.000 jadinya 250.000. Nah, ini 225.000 inilah yang merupakan pendapatan sewa di tahun buku berjalan. Nah, sedangkan sisanya ini 950.000 ini masih merupakan uang muka pendapatan sewa. Jadi kita belum mengakuinya sebagai pendapatan ya, karena ini belum masa sewanya belum terpakai untuk tahun depannya yang telah terlanjur dicatat sebanyak 1.200.000. Nah, ini harus dikurangi dengan 950.000 sehingga menjadi 250.000. Dan di mana kewajiban dari
perusahaan atau koperasi atau entitas untuk memberikan jasa sewa harus ditambah dengan 950.000. Nah, untuk itu kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Nah, contohnya seperti ini jurnal penyesuaian di Desember ya. Kita buat di tanggal 31 Desember. Kenapa? Karena ini adalah tutup buku atau periode laporan keuangan. Nah, di sini akunnya pendapatan sewa itu 950 di debit. Nah, sedangkan uang pendapatan sewa itu juga 950. Jadi ini Mas di kredit ya. Ini merupakan uang muka. Lalu di akun pendapatan sewa ini di waktu beda tanggal ya di Oktober 15 dan disesuaikan atau penyesuaian di 31 Desember tahun tersebut. Nah, ini di folianya ada nomor akunnya. Terus ini di debit 950 sedangkan di sewanya 1.200.000. Nah, ini saldonya jadi 250 ya. Lalu berikut adalah uang muka pendapatan sewa. Nah, ini juga sama per 31 Desember, ini penyesuaian 250. Nah, ini dikreditkan ya 950.000. Nah, dapat dilihat bahwa ini penyesuaian di 31 ini 950 di kredit dan juga 950 di saldo. Nah, tentu dari penjelasan itu kita dapat menggambarkan seperti ini ya. Di tanggal 15 Oktober tahun berjalan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan periode penutupan ini dan juga 14 Oktober di tahun berikutnya ini pendapatan sewa ini kan diterima 1.200.000. Lalu di sini kita diakui sebagai pendapatan yaitu 250.000, sedangkan ini merupakan uang muka 950.000 merupakan uang muka setelah tanggal 31 Desember atau tahun selanjutnya sampai dengan Oktober. Karena ini pembayarannya setahun. Sedangkan kita membuat laporan keuangannya itu per periode 31 Desember. Jadi kita tidak bisa mengakui ini semuanya merupakan pendapatan sewa, tetapi hanya bulan sampai dengan bulan 31 Desember tahun berjalan itulah yang kita lakui sebagai pendapatan sewa. Nah, jika transaksi pada tanggal 15 Oktober ini kita catatnya seperti ini ya. Tanggal 15 Oktober misalnya tahun berjalan ini kasnya 1.200.000, maka di sini terdapat dua, ada uang muka dan juga pendapatan sewa, yaitu totalnya 1.200.000. Nah, ini berarti pendapatan sewa yang telah terjadi untuk masa 15 Oktober sampai dengan 31 Desember tahun berjalan itu belum dicatat. Nah, oleh karena itu pendapatan sewa harus ditambah, dalam hal ini dicatat di kredit sebesar 2,5 bulan, yaitu dibagi dengan 12 bulan baru dikali dengan 1.200.000. Nah, itu nilainya 250.000. Nah, sedangkan uang muka pendapatan sewa sebesar 1.200.000 ini harus dikurangi, ini di debit dengan 250.000. Nah, dengan demikian maka penyelesaian yang kita perlu buat. Nah, ini penyelesaian di Desember, di 31 Desember tahun berjalan. Ini uang muka, pendapatan sewanya di debit itu 250.000, lalu pendapatan sewanya itu di kredit 250.000. Nah, setelah kita bukukan ke buku besar, maka pendapatan sewa dan uang muka pendapatan sewa ini menunjukkan jumlah saldo yang sama seperti cara yang pertama ya. Jadi ini nama akunnya uang muka pendapatan sewa, ini nomor akun ya. Nah, tanggal 15 Oktober diterima 1.200.000, lalu kita penyesuaiannya 250.000. Jadi ini saldonya 1.250, 1.200.000 dan 950.000.
Lalu penyusuan pada poin B itu di mana tanggal 1 September tahun berjalan perusahaan mendepositokan uangnya 50 juta contoh ya untuk jangka waktu 6 bulan dengan tingkat bunganya itu adalah 6% yang baru akan diterima pada saat deposito tersebut jatuh tempo, yaitu tanggal 28 Februari tahun selanjutnya. Nah, pada saat perusahaan atau koperasi atau entitas yang akan menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, tentu bahwa perusahaan sudah berhak atas bunga selama 4 bulan, yaitu periode 1 September ini sampai dengan 31 Desember. Jadi, namun hak atas bunga tersebut itu belum dicatat. Nah, kenapa? Karena periodenya itu berbeda ya. Tentu hak bunga tersebut itu setiap hari pasti bertambah. Nah, bila saat penambahan bunga selalu dilakukan pencatatan, tentu akan menjadi tidak praktis. Nah, teman-teman, jadi dengan mencatat sekali saja, maka pada saat disusun laporan keuangan, nah yaitu tanggal 31 Desember tahun berjalan, perusahaan atau koperasi harus mengakui hak atas bunga untuk jangka waktu 4 bulan, yaitu 6% dikali dengan 4 bagi 12, 4 bulan bagi 12 bulan ya, karena ini suku bunganya, tingkat bunganya itu 6% per tahun. Nah, dikali dengan 50 juta, maka hasilnya 100.000. Nah, jika teman-teman belum memahami, boleh mengajukan komentar di kolom komentar ya. Lalu kita bicara soal hak dari perusahaan atau koperasi atau entitas atas bunga sejumlah 100.000. Nah, ini dicatat sebagai piutang bunga atau pendapatan bunga yang dimana akan diterima tergantung pada akun yang terdapat dalam buku besar. Nah, jadi di lain pihak jumlah yang sama dalam kurun 100.000 ini merupakan pendapatan bunga dari perusahaan tersebut untuk tahun berjalan. Nah, oleh sebab itu jumlah ini harus dicatat dalam akun pendapatan bunga. Nah, contohnya seperti ini di penyesuaian tanggal 31 Desember ya. Jadi ini kita mau menyesuaikan di tanggal 31 Desember sebelum kita lanjut ke pembuatan laporan keuangan. Nah, di tanggal 31 Desember ini piutang bunganya itu 100.000. Lalu ini merupakan pendapatan bunganya juga 100.000. Nah, setelah kita bukukan, maka tampaknya tampak dari kedua akun tersebut seperti ini. Ini 31 Desember penyusuannya 100.000, lalu saldonya 100.000 di debit. Nah, ini penyusuannya juga sama 100.000 dan 100.000. Tapi akunnya berbeda. Ini piutang bunga, ini pendapatan bunga. Nah, yang berikut kita akan masuk di hal-hal yang menyebabkan atau perlunya sebuah penyusuan. Nah, yang pertama itu pengalokasian harga, perolehan aktiva jangka pendek, lalu yang kedua pengalokasian pendapatan yang diterima di muka, contoh yang tadi kita sudah jelaskan. Lalu pengalokasian harga perolehan dari aktiva jangka panjang, misalnya tadi juga sudah dijelaskan ya deposito. Lalu biaya yang terutang, lalu pendapatan yang tertagih atau bertambahnya pendapatan itu adalah hal-hal yang menyebabkan perlunya penyusuan dari sebuah akun. Nah, contoh untuk dapat memahami proses penyusuan lebih mendalam, ini adalah daftar saldo yang dimana memerlukan penyesuaian untuk usaha angkutan, ya, angkutan kilat contohnya. Ini milik Tuan Agustus. Nah, ini akan menyusun laporan keuangan pada tanggal 30 Juni tahun berjalan. Jadi ini periode 30 Juni. Nah, bisa dilihat daripada daftar saldonya adalah kas itu 5.250.000, lalu ada piutang usaha 550, ada piutang wesel, ada juga beban atau bahan habis pakai atau ATK kantor 230.000, ada persikot asuransi, ada persikot sewa dan juga peralatan kantor. Nah, ini contoh usaha angkutan kilat dari dan daftar saldo. Nah, yang berikut adalah ada akumulasi peralatan kantor, ya, depresiasi kendaraan. Ada kendaraan ini 13 juta.
Dan ini data-data dari daftar saldo ya. Ini kita lanjut, ada pendapatan sewa, pendapatan rumah, ada biaya reparasi, ada pemeliharaan. Nah, ini jika dijumlahkan harus sama debit kreditnya ya. Ini 28 N265.000 sama nilainya. Nah, pembagian harga perolehan aktiva atau aset jangka pendek ini seperti bahan habis pakai, tersekot asuransi, tersekot sewa, dan sebagainya itu merupakan akun atau rekening campuran, yaitu suatu rekening yang di mana mengandung elemen-elemen neraca dan juga laba rugi. Nah, untuk itu perlu dilakukan penyusuan unsur-unsur akun campuran tersebut. Nah, melalui jurnal penyusuan dengan prosedurnya itu pertama kita menentukan saldo dari setiap akun atau rekening yang harus disesuaikan. Yang kedua, kita tentukan jumlah elemen neraca dan juga biaya dalam setiap akun. Nah, yang ketiga itu kita mencatat jurnal penyesuaian. Nah, ini contohnya pada tanggal 1 Juni ada usaha angkutan itu membayar sewa untuk 3 bulan sebesar 1.500.000. Langkah pertama yaitu buku besar menunjukkan saldo akun persekot sewa ini sebagai berikut. Ini buku besar ya. Di tanggal 1 Juni ini bayar sewa 3 bulan 1.500.000, saldonya 1.500.000. Nah, informasi ini diambil dari rekening dalam buku besar. Nah, ini contohnya termasuk kolom F ya. Kolom folio. Lalu langkah kedua, ini jumlah biaya yang dibebankan pada bulan Juni adalah 500.000 karena 3 bulan ke depan ya. Di 1.500.000 dibagi 3 bulan, maka 1 bulannya itu 500.000. Nah, rekening persekot sewa adalah rekening campuran yang dimana terdiri dari elemen biaya dan juga elemen aktiva. Nah, ini persekot sewanya 1.500.000. Nah, ini bisa dilihat elemen biaya 500.000, elemen aktiva 1 juta. Jadi bisa dilihat ada perbedaannya. Lalu langkah ketiga yaitu mencatat elemen biaya dari akun persekot sewa ini ke dalam akun biaya sewa. Nah, untuk itu perlu dibuat namanya jurnal penyesuaian. Ini jurnal umum. Nah, ini di tanggal 30 Juni biaya sewanya 500.000. Nah, ini persekot sewanya 500.000. Nah, ini mencatat penyesuaian biaya sewa di bulan Juni ya. Nah, setelah elemen biaya ini dipisahkan dari rekening campuran, maka tentu rekening biaya sewa dan persekot sewa ini tampak dalam buku besar seperti ini. Ini buku besar persekot sewa dan ini buku besar biaya sewa. Nah, ini bayar sewa 3 bulan 1.500.000, sedangkan penyesuaiannya 500.000. Lalu ini biaya sewanya 500.000, ya saldonya 500.000. Jadi teman-teman perhatikan akun ini sama tapi beda nama ya. Nah, persekot sewa sejumlah 1 juta, ini 1 juta, diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Sedangkan biaya sewa sejumlah 500.000 yang tampak dalam laporan laba rugi atau di koperasi perhitungan hasil usaha. Jadi ini sebagai elemen biaya sewa. Nah, ini karena akun campuran tadi ada yang biaya, ada yang aset. Yang kedua adalah usaha angkutan kilat ini membayar premi asuransi sejumlah 2.160.000. Nah, untuk polis selama 3 tahun efektif mulai berlaku 1 Juni tahun berikutnya. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sebelum melakukan penyusuan akun persekot asuransi tentu menunjukkan saldo 2.160.000. Ini klasifikasi biaya, judulnya ini menunjukkan akun aktiva, tetapi kenyataannya merupakan akun campuran. Jadi teman-teman perlu perhatikan akun campurannya, maka kita harus bisa dulu. Nah, langkah kedua kita perlu menganalisis akun, memperlihatkan bahwa elemen biaya untuk periode tersebut yaitu dari tanggal 1 sampai 30 Juni sebanyak 60.000. 60.000 ini diperoleh dari nilai 2.160.000 dibagi 36 bulan ya. Dan sisanya yang belum digunakan 2.100.000. Nah, ini merupakan aset atau aktiva yang manfaatnya harus dinikmati atau diperoleh di masa mendatang. Nah, ini akun campurannya persekot asuransi 2.160.000. Di mana
Yang dikategorikan sebagai biaya adalah 60.000 ya, hitungannya sudah ada di atas. Lalu elemen aktiva yaitu atau elemen aset 2.100.000. Nah, jika teman-teman belum paham, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Langkah ketiga, kita mencatat jurnal penyesuaian. Nah, ini buku jurnal untuk 30 Juni, dia asuransi 60.000, maka persekot asuransinya juga 60.000. Lalu persekot asuransinya di sini pembayaran premi 3 tahun 2.160.000, maka saldonya 2.160.000 dan penyesuaiannya 60.000 sehingga saldonya menjadi 2.100.000. Nah, ini yang dinamakan akun campuran ya. Lalu berikut adalah biaya asuransi. Nah, di sini untuk biaya asuransi penyelesaian di 30 Juni itu 60.000 sama ya saldo 60.000. Nah, persekot asuransi sebesar 2.100.000 ini akan disajikan dalam neraca sebagai elemen aktiva lancar dan biaya asuransi sebanyak 60.000. Nah, ini akan tampak sebagai elemen biaya usaha dalam laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha. Yang ketiga, dalam daftar saldo, saldo debit ya, bahan habis pakai adalah sebesar 230.000 merupakan pembelian bahan habis pakai tertanggal 6 Juni. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan juga sama. Ini kita bahas tentang 30 Juni ya, periode 30 Juni itu diadakan perhitungan fisik. Nah, terhadap bahan habis pakai yang masih ada yaitu bernilai 60.000. Dengan demikian bahan habis pakai yang digunakan adalah sebanyak 170.000 karena ini merupakan 230.000 dikurangi 60.000 karena 60.000-nya sudah terpakai. Maka bahan habis pakainya 230.000. Nah, yang merupakan elemen aset atau belum kepake adalah 60.000, sedangkan yang sudah terpakai atau elemen biaya 170.000. Nah, sampai di beberapa contoh ini diharapkan teman-teman sudah paham ya untuk membuat atau memisahkan langkah-langkah dalam pemisahan akun campuran. Nah, langkah kedua, nah biaya bahan habis pakai tadi 170.000 ini harus dipindahkan dari rekening campuran dengan jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal buku jurnalnya itu biaya bahan habis pakai 170.000 dan bahan habis pakai 170.000. Nah, ini mencatat pemakaian bahan habis pakai ini di bulan Juni ya, per 30 Juni. Lalu bahan habis pakai ini, nah pada akun bahan habis pakai di tanggal 6 Juni dan 31 Juni. Nah, ini dari 230.000 ada penyesuaian di 170.000 di kredit, maka saldonya sisa 60.000. Nah, ini sedangkan biaya bahan habis pakai di tanggal 30 Juni itu penyesuaiannya itu jadi 170.000, maka saldonya 170.000. Nah, teman-teman, bahan habis pakai kantor ini sejumlah 60.000. Nah, ini diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aktiva lancar dalam laporan neraca dan juga biaya bahan habis pakai sejumlah 170.000. Nah, ini diklasifikasikan sebagai elemen biaya usaha dalam laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha. Jadi ini ada harus dipisahkan yang terpakai sebagai dan juga belum terpakai. Yang terpakai sebagai biaya, yang belum terpakai sebagai aset lancar. Lalu pembagian pendapatan yang diterima di muka, langkah-langkah yang sama juga kita terapkan dalam melakukan penyesuaian yang timbul karena adanya pendapatan yang telah diterima terlebih dahulu. Nah, ini pada tanggal 1 Juni usaha ini menerima pendapatan sewa yang diterima di muka. Nah, untuk 6 bulan sebesar 600.000. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah jumlah pendapatan sewa ini 600.000. Harus disesuaikan, yaitu untuk bulan Juni saja sebesar 100.000.
Ini 30 Juni uang muka pendapatan sewa 100.000 dan ini dari pendapatan sewa 100.000. Langkah kedua, tentu setelah kita bukukan akun uang muka pendapatan sewa dan akun pendapatan sewa akan tampak seperti ini. Di tanggal 1 Juni penerimaan sewanya 600.000. Lalu saldonya 600.000, tetapi disesuaikan di 31 Juni penyesuaiannya 100.000 di debit, maka saldonya tinggal 500.000. Lalu akun kedua yaitu pendapatan sewa. Nah, ini 31 Juni penyesuaiannya 100.000 di kredit, maka saldonya 100.000. Nah, pendapatan sewa sejumlah 100.000 ini akan disajikan dalam laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha sebagai elemen pendapatan, dan uang muka pendapatan sewa ini tampak dalam neraca sebagai elemen utang lancar. Ya, jadi ada dua akun. Yang ketiga, pembagian harga perolehan aktiva jangka panjang. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat depresiasi digunakan untuk mencatat terkurangnya manfaat aktiva tetap, baik disebabkan oleh pemakaian terlalunya waktu dan oleh hal-hal lain. Nah, tahap-tahap penyesuaian untuk depresiasi juga dilakukan melalui 3 tahap penyesuaian, seperti penyesuaian sebelumnya. Nah, pada tanggal 1 Juni, usaha angkutan ini membeli peralatan kantor sejumlah 1.400.000. Langkah pertama yang dilakukan adalah daftar saldo, menunjukkan jumlah rekening peralatan kantor sejumlah 1.400.000. Nah, ini pembelian di 1 Juni 1.400.000, di debit 1.400.000, lalu ada saldo nya sama 1.400.000. Langkah kedua, peralatan kantor yang dibeli tanggal 1 Juni tahun berjalan dan diperkirakan akan bermanfaat selama 10 tahun atau 120 bulan dengan nilai residu atau nilai sisa pada akhir manfaatnya sebesar 200 juta. Nah, nilai residu atau taksiran harga jual saat aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan oleh perusahaan atau entitas. Nah, dengan demikian bahwa selama 10 tahun harga perolehan aktiva tetap atau aset tetap yang digunakan oleh perusahaan adalah sebesar nilai bersihnya. Nah, ini 1.200.000. Kenapa 1.200.000? Karena 1.400.000 dari nilai perolehan dikurangi nilai residu 200.000. Jadi nanti nilai inilah yang nanti terpakai selama periode akuntansi berjalan sebagai usia dari aset tetap. Nah, harga perolehan yang terpakai setiap periode ini disebut biaya depresiasi. Nah, oleh sebab itu biaya depresiasi tidak memerlukan pengeluaran kas lagi. Meskipun biaya depresiasi tersebut terus berlanjut selama perusahaan atau entitas menjalankan kegiatannya, sedangkan bagian dari harga perolehan aset tetap yang dibebankan pada periode akuntansi itu disebut depresiasi. Nah, ini depresiasi per bulan, contoh harga pokok kurang nilai residu, lalu dibagi taksiran pemakaian dalam bulan, lalu harga pokok sama dengan harga perolehan ya. Depresiasi peralatan kantor per bulan, contohnya tadi 1.400.000, ini harga pokok atau harga perolehan. Lalu nilai residu atau nilai sisa 200.000. Lalu kita bagi ini 120 bulan. Nah, maka 10.000 per bulan. Ini adalah biaya depresiasi. Nah, langkah ketiga kita mencatat jurnal penyusuan depresiasi sebagai berikut. Ini kita ambilnya 30 Juni. Biaya depresiasi atau peralatan kantor ini 10.000. Nah, ini akumulasi depresiasi peralatan kantornya 10.000. Jadi kita mencatat biaya depresiasi untuk bulan Juni saja. Nah, setelah informasi keuangan dibukukan, maka rekening peralatan kantor berubah. Sementara akun biaya depresiasi peralatan kantor dan akumulasi peralatan kantor akan tampaknya seperti akun di bawah ini. Lihat. Biaya depresiasi atau peralatan kantor ini ada per 30 Juni, penyesuaiannya itu 10.000, saldonya 10.000. Lalu akumulasi depresiasi peralatan ini saldonya juga 10.000 di kredit ya. Nah, di dalam neraca tentu bahwa akun akumulasi depresiasi
peralatan kantor ini dikurangkan dari akun peralatan kantor dan sisanya merupakan bagian harga perolehan yang belum didepresiasi atau bagian harga perolehan yang belum menjadi biaya. Nah, biaya depresiasi ini akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai elemen biaya usaha. Nah, yang kedua, pada tanggal 1 Juni, perusahaan membeli 2 buah kendaraan, nah masing-masing dengan harga 6.500.000. Nah, karena manfaat kendaraan terbatas, maka bagian harga perolehan harus dialokasikan pada bulan Juni. Nah, diperkirakan manfaat kedua kendaraan tersebut 5 tahun atau 6 bulan. Kalau kita dari 5 tahun hitung ke bulan, yaitu 60 bulan. Pada akhir masa manfaat, setiap kendaraan dalam hal ini truk itu mempunyai nilai residu masing-masing 500.000. Nah, langkah pertama yaitu kita perhitungan dan juga pencatatan biaya depresiasi dulu untuk kendaraan sejalan dengan perhitungan dan pencatatan biaya depresiasi peralatan kantor. Nah, biaya depresiasi kendaraan untuk bulan Juni ini dapat dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, contohnya sebagai berikut. Nah, ini metode garis lurus harga pokok yaitu 6.500.000 dikurangi nilai residu tadi 500.000 dibagi 60 bulan, maka 100.000 per bulan per kendaraan. Nah, untuk dua buah kendaraan ini jumlah biaya depresiasinya adalah 200.000 per bulan. Nah, langkah kedua kita mencatat jurnal penyesuaian depresiasi kendaraan sebagai berikut. Ini per 30 Juni biaya depresiasi kendaraannya ini 200.000. Lalu akumulasinya 200.000. Nah, ini catatannya per Juni. Nah, setelah kita bukukan akun biaya depresiasi kendaraan atau akun akumulasi depresiasi kendaraan ini, maka tampaknya seperti ini. Ini di sini biaya depresiasi kendaraan, di sini akumulasi. Jadi biayanya penyesuaiannya 200.000, saldo 200.000. Nah, ini depresiasi kendaraan atau penyesuaian juga 200.000. Lalu yang keempat adalah biaya yang terutang. Nah, biaya yang terutang ini adalah biaya-biaya yang telah terjadi dalam periode akuntansi tertentu, tetapi belum dibayar. Nah, pekerjaan akuntan pada akhir periode adalah mencatat biaya-biaya tepat pada waktunya dan juga mencatat utang-utang yang ditimbulkan. Nah, penyesuaian bentuk biaya yang terutang dalam perusahaan ini adalah gaji terutang dan biaya bunga yang terutang. Nah, pada tanggal 1 Juni untuk transaksi D, usaha ini membayar gaji karyawan 600.000 per 2 minggu. Nah, langkah pertama ini kita ulang-ulang ya supaya teman-teman bisa mengikuti. Kalau di tahap pertama belum paham bisa mengikuti lanjutan. Nah, langkah pertama adalah akun biaya gaji dalam buku besar akan tampak seperti ini ya. Di tanggal 13 Juni pembayaran gaji 2 minggu 600.000. Lalu tanggal 27 Juni pembayaran gaji lagi 2 minggu 600.000, maka saldonya 1.200.000. Nah, setelah itu langkah kedua, perusahaan atau entitas ini telah menggunakan jasa karyawan dan belum membayarnya. Memang karena belum saatnya gajian, karena kita periode di 30 Juni. Nah, untuk tanggal 28, 29, dan 30 Juni, walaupun perusahaan tidak akan membayarnya sampai 11 Juli, namun biaya gaji selama 3 hari tersebut adalah atau 150.000 dalam hal ini 600.000, 12 hari dikali dengan 3 hari. Nah, tetap harus diakui sebagai biaya gaji untuk bulan Juni. Dan harus diakui juga sebagai sebuah kewajiban pada tanggal 30 Juni tahun berjalan. Nah, langkah ketiga yaitu mencatat jurnal penyelesaian yang diperlukan dan membukukan seperti jurnal umum. Ya, ini di biaya gaji 150.000, nah utang gaji juga 150.000. Nah, ini mencatat biaya gaji yang terutang pada tanggal 28 sampai 30 Juni tadi. Nah, ini akunnya seperti ini, biaya gaji dan utang gaji ya, 600.000. Diharapkan teman-teman bisa memahami ini penjelasannya setiap akun dengan langkah-langkah yang ada, langkah 1 sampai langkah 3. Nah, ini kita ulang lagi contoh usaha ini meminjam dari bank dengan bunga 18%. Nah, ini langkah pertama. Jadi perhatikan langkah-langkahnya ya teman-teman. Akun utang wesel dalam buku
buku besar tampaknya seperti ini utang Wesel nama akunnya. Ini nomor akun dibuat sesuai nomor urut. Lalu ini tanggal 12 Juni pinjaman dari bank dengan bunga 18%. Dalam hal ini 45 hari 8 juta. Saldonya 8 juta tuh. Nah, langkah kedua itu biaya penggunaan dana sebesar 8 juta itu atau biaya bunga akan selalu terjadi selama 45 hari karena biaya bunga terkumpul sejalan dengan berlalunya waktu. Nah, jumlah biaya bunga bersama-sama dengan jumlah perolehan yang akan dibayarkan kepada bank pada tanggal 27 Juli. Nah, pada saat utang Wesel tersebut jatuh tempo. Namun, biaya bunga untuk periode 12 Juni sampai dengan 30 Juni ini harus diakui oleh perusahaan sebagai biaya untuk periode sekarang melalui jurnal penyesuaian. Nah, untuk menghitung biaya bunga bulan ini selama periode 12 Juni sampai 30 Juni atau 18 hari menggunakan caranya sebagai berikut ya. Biaya bunga sama dengan pokok kali tingkat bunga kali periode bunga dibagi 360 hari. Nah, ini contohnya 8 juta kali 18% dikali 18 hari per 360 hari, maka jadinya 72.000. Nah, perolehan Wesel dikalikan dengan tingkat bunga selama 1 tahun. Nah, ini 8 juta kali 18% sama dengan 1.440.000. Nah, biaya bunga untuk 18 hari sama dengan 18 hari dibagi dengan 360 hari. Nah, lalu dikali dengan 1.440.000. Nah, makanya sama dengan 72.000. Nah, ini digunakan 360 hari dalam 1 tahun ya, adalah konsisten dengan praktik-praktik dunia usaha dengan alasan perolehan untuk menyederhanakan perhitungan saja. Nah, langkah ketiga yaitu pencatatan jurnal penyusian secara formal. Nah, dan pembukuan di akun-akunnya ini seperti ini ya. Biaya bunga 72.000, utang bunga 72.000. Nah, ini mencatat bunga yang terutang selama 12 sampai 30 Juni tahun berjalan. Nah, ini dalam akunnya ada biaya bunga, ada utang bunga 72.000 ya. Biaya bunga sejumlah 72.000 ini dilaporkan sebagai biaya dalam laporan laba rugi atau perhitungan usaha. Dan utang bunga sejumlah 72.000 ini dalam neraca sebagai elemen utang lancar. Nah, jurnal penyusian ini menimbulkan tambahan utang. Contoh dari masalah yang sama seperti ini adalah tagihan-tagihan telepon, listrik, air, dan sebagainya yang belum diterima perusahaan. Transaksi ini harus didebet dalam akun biaya yang bersangkutan dan ini dikredit dalam akun utang biaya. Yang kelima itu pendapatan yang sudah tertagih. Nah, pos-pos pendapatan yang sudah tertagih adalah pos-pos pendapatan yang sudah diperoleh dalam periode akuntansi tersebut, tetapi penerimaan kasnya belum dilakukan. Nah, pekerjaan akuntan tentu pada periode akuntansi adalah mencatat jumlah pendapatan yang betul-betul diperoleh dalam perolehan periode tersebut dan juga mencatat piutang yang menyertainya. Nah, ini contohnya adalah pertama usaha angkutan ini memberi pinjaman Wesel kepada seorang langganan. Nah, informasi tersebut dapat diperoleh dari akun piutang Wesel. Langkah pertama, akun piutang Wesel di dalam buku besar nih seperti ini, Wesel tagih. Contohnya Tuan X. Nah, 12% dari 30 hari. Nah, 1.440.000. Saldonya 1.440.000. Setelah langkah pertama, langkah kedua, perusahaan kilat telah misalnya perusahaan ini berhak memperoleh bunga untuk masa 20 hari, 10 sampai 30 Juni yang akan diterima pada saat piutang Wesel jatuh tempo, yaitu tanggal 10 Juli. Nah, sebesar perolehan Wesel ditambah bunganya. Nah, bunga yang diperoleh sebagaimana biaya bunga akan selalu bertambah setiap waktu dong. Sehingga pendapatan bunga sampai di tanggal 30 Juni dicatat dengan mendebet piutang bunga dan juga mengkredit pendapatan bunga. Nah, besarnya pendapatan bunga dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, seperti ini, bunga sama dengan perolehan dikali tingkat bunga dikali periode bunga dibagi 360 hari. Nah, contohnya ini perolehannya 1.440.000 kali tingkat bunganya 12%, lalu dikali periode bunga 20 dibagi dengan 360 hari.
maka dapatlah 9.600. Langkah ketiga, penyesuaian formal yang harus dibuat itu pada tanggal 30 Juni serta pembukuannya ke buku besar. Nah, ini contohnya utang bunga 9.600 lalu pendapatan bunga 9.600. Nah, ini mencatat pendapatan bunga untuk tanggal 10 sampai 30 Juni. Piutang bunga bisa dilihat penyesuaian di 30 Juni 9.600 dan juga pendapatan bunga penyesuaian di 30 Juni juga 9.600. Nah, piutang bunga sebesar 9.600 ini akan disajikan dalam neraca sebagai elemen aktiva lancar atau aset lancar. Sedangkan pendapatan bunga 1.600 akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai elemen pendapatan non usaha ya. Lalu yang keenam, teman-teman, ini penyesuaian untuk pajak penghasilan. Nah, penyesuaian untuk pajak penghasilan sama dengan penyesuaian untuk masalah biaya yang terutang. Nah, jadi perusahaan atau entitas akan menggabungkan pendapatan bersih perusahaan dari sumber yang lain, yang kemudian dihitung pajaknya untuk setiap NPWP. Namun dalam bentuk perusahaan, pajak penghasilan hanya dikenakan pada perusahaan secara terpisah. Dan dalam laporan keuangan ini harus mencantumkan besarnya jumlah pajak terutang. Nah, biasanya sangat sulit untuk menentukan secara terpisah berapa jumlah pajak yang harus dikenakan pada perusahaan atau dibayar untuk periode tertentu, dalam hal ini bulan Juli. Sebab pajak umumnya itu diperhitungkan untuk periode 1 tahun. Nah, walaupun demikian, perusahaan atau entitas sebisa mungkin harus melakukan penaksiran terhadap jumlah pajak untuk periode tersebut. Nah, usaha angkutan ini memperkirakan jumlah pajak penghasilannya untuk bulan Juni itu sebanyak 350.000. Jadi ini perkiraan ya. Nah, langkah pertama yaitu taksiran pajak penghasilan tanggal 30 Juni dicatat dan dibukukan sebagai berikut. Bisa dilihat contoh di sini di tanggal 10 Juni, biaya pajak penghasilannya 350. Utang pajak penghasilan 350.000 juga. Nah, ini mencatat taksiran pajak ya, teman-teman, untuk bulan Juni. Nah, biaya pajak penghasilan ini kita sesuaikan di tanggal 30 Juni, itu 350.000, saldonya 350. Nah, sedangkan utang pajak penghasilan kita sesuaikan juga di tanggal 30 Juni. Ini nilainya sama. Nah, biaya pajak penghasilan sejumlah 350.000 ini akan tampak dalam laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha. Nah, sementara utang pajak penghasilan disajikan dalam neraca sebagai elemen utang lancar ya. Nah, bila seluruh jurnal penyesuaian usaha angkutan ini usaha tersebut pada perusahaan ini disajikan kembali, maka ikhtisar jurnal penyesuaiannya akan tampak seperti ini. Ada akun biaya sewa dan juga ada akun biaya asuransi. Biaya sewa 500.000, persekot sewa 500.000, biaya asuransi 60.000, dan persekot asuransinya 60.000. Nah, ini adalah akun-akun dari transaksi-transaksi yang tadi telah kita bahas dari langkah 1, langkah 2, lalu langkah 3. Nah, ini ada biaya bahan habis pakai yang tadi 170.000, bahan habis pakai 170.000. Lalu ada uang muka pendapatan, pendapatan sewa, biaya depresiasi. Ini adalah akun-akun dari transaksi-transaksi yang kita sudah buat di sebelumnya ya nah ini dari jumlah ini harus debit dan kredit sama ya. Ini nilainya 1.621.600 rupiah. Nah, ini hasil dari jurnal penyesuaian, yaitu jika seluruh jurnal penyesuaian telah dicatat dan dibukukan ke buku besar,
maka tentu elemen-elemen campuran yang ada di dalam buku besar ini tidak ada lagi akun-akun yang berisi elemen aktiva dan juga biaya, serta akun-akun yang berisi elemen utang dan pendapatan telah dipisahkan. Nah, sehingga setiap elemen dapat dilaporkan dalam laporan keuangan yang tepat. Nah, pembayaran di muka dan yang akan digunakan pada masa yang akan datang tampak dalam akun aktiva atau persekut biaya. Penerimaan di muka untuk pendapatan yang akan datang tampak dalam akun utang. Nah, ini uang muka pendapatan dan seluruh data tambahan yang belum dicatat sebelumnya. Tetapi diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi tampak dalam buku besar. Dengan demikian tentu buku besar harus terisi seluruh akun dan jumlah biaya pendapatan aktiva utang dan ekuitas yang diperlukan untuk disajikan dalam laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Nah, kegagalan untuk menyesuaikan akun campuran ini akan mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang keliru juga, yang pada gilirannya ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan atau penafsiran yang keliru atau salah pula dalam kaitannya dengan perusahaan atau organisasi atau koperasi tersebut. Nah, demikianlah pemaparan kami tentang jurnal penyesuaian pada series keempat ini. Jadi teman-teman jangan lupa ada tes di link deskripsi, itu ada tes. Diharapkan teman-teman bisa mengisi atau memperoleh nilai di atas 80 sehingga bisa dapat mengikuti episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman. Jika ada ada kritik saran, jangan lupa juga untuk klik atau ketik di kolom komentar. Dan jika informasi ini berguna atau teman-teman ingin memperoleh sertifikat di bidang akuntansi dasar ini untuk penyusunan laporan keuangan, jangan lupa ikuti sampai series ke-10. Terima kasih dan sampai jumpa.